hari ini banyak sekali energi positif yang ada di studio ini, termasuk masuk ke saya luar biasa. Baru pertama dari Pak Andri ya. Saya panggilkan sahabat Jas Alvin yang kedua, yaitu Pak Gede Prama untuk hadir di sini. Terima kasih Pak, udah datang kemari. Jadi wah ini masih dengan warna kuning di dalam. Masih segar. Selalu dengan ciri khas Pak Gede Prama. Nggak punya baju warna lain. Masa sih Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sangat lama. Ini energi positif datang lagi ke saya nih. Silakan duduk Pak Gede Prama. Sebelum kita ngobrol, saya akan ajak teman-teman di studio untuk lihat dulu yang berikut ini. Silakan. Life began at 40, rupanya punya makna lain bagi Gede Prama. Ia benar-benar mulai hidup baru di usia 39 tahun dengan melepaskan posisi menterengnya sebagai pucuk pimpinan sebuah korporasi nasional. Ia memilih kembali ke tanah kelahirannya di Pulau Dewata, Bali sebagai home base. Lalu dari sanalah ia memulai awal sebagai konsultan sejumlah perusahaan kenamaan hingga menjadi pengajur kebijakan atau motivator. Pak Gede, di usia yang masih sangat produktif memutuskan untuk mengundurkan diri atau pensiun dini ya. Ya. Ini buat kita, saya pinjam istilahnya luar biasa. Gini, dengan menghormati pendekatan hidup yang berbeda seperti Andre Wongso ini, bagi saya orang berbeda itu guru pembanding yang baik. Kalau teman-teman kan sebagian memperuntukkan hidupnya sesuai dengan tuntunan pasar. Apa yang ada di pasar itu yang kita ikuti biar kita bisa bertumbuh gitu. Kalau saya rupanya dari kecil terbalik. Tidak boleh ikut tuntutan pasar tapi harus ikut tuntutan panggilan dari dalam. Bahasa positifnya guru saya dari dalam itu disiplin sekali, bahasa positifnya. Bahasa negatifnya rada-rada kejam. Kalau harus belok, belok. Nggak boleh tawar-tawar. Tidak ada penawaran apapun? Nggak ada penawar. Okay. Dan di umur 39 saya ingat sekali itu 2002. Oktober itu bom Bali 1. Ya. Tapi bulan Februari dan Maret saya seperti kemas-kemas hidup saya. Jadi Februari saya turun dari dirut sebuah perusahaan. Ya. Aprilnya perusahaan yang lain, lepas kemas-kemas. Saya pikir bulan Mei saya mau mati. Kemas-kemas. Dua kehidupan jabatan dirut. Apa pada saat itu Pak? Pokoknya kayak kemas-kemas, kamu bakal pergi jauh gitu. Oh setelah bom Bali 1 baru tahu, oh bakal pulang. Itulah ceritanya. Nah dari situ mulai turning point yang lain. Nah setelah di Bali saya pikir kehidupan saya jadi motivator bakal tamat. Saya pikir tamat. Kasihlah Andre Wongso dan kawan-kawan. Saya pikir tamat. Nggak apa-apa, saya terus. Tapi setelah 5 tahun kemudian, 2009 disuruh balik. Balik. Ilmu ini dibutuhkan di Jakarta. Jadi tidak untuk ular dan monyet di desa saya balik gitu. Alami ya. Pak Gede, apa sih yang dicari sebetulnya dari seorang Gede Prama? Saya membagi hidup saya 2 tahapan ya. Sebelum 35 tentu saja mencari hal-hal luar sebagaimana kebanyakan orang. Tidak mengatakan hal luar itu buruk, baik kok, baik. Saya juga mencari hal luar yang membuat anak saya bisa sekolah dan lain-lain. Tapi ketika turning point terjadi rasanya berkecukupan hidup ini. Sehingga pertanyaan apa yang dicari tidak lagi relevan bagi saya. Bagi saya, putri saya nanya, Pak, Desi Anwar nanya seseorang biksu di Metro TV, what do you term by happiness? Gitu. Sekarang Papa, what do you term by happiness? Inner contentment. Bagi saya kebahagiaan adalah sebuah rasa berkecukupan. Cukupan sekali. Istri saya, anak-anak, semuanya. Sehingga kalau term yang dipakai adalah rasa berkecukupan, maka pertanyaan apa yang dicari tidak relevan. Karena kenapa? Di kepala saya selalu tiap hari. Saya kalau mau meditasi gitu, selalu di sini ada yang mengatakan I am home. I am home. I am home. Sudah nyampe di rumah mau nyari apa? I am home. Cuman satu hal, tugas berikutnya adalah berbagi ke orang lain. Inviting someone else to return back home.
Itu tugas saya. Dan merasakan itu Ya, secara pribadi home individu itu. ya. Nah, Tapi itu pendekatan yang Pak Gede pakai adalah kan memotivasi orang dan pendekatan spiritual ya Pak? Iya, iya. Dan apa namanya, berkahnya gitu, identitas saya sebagai orang Bali membuat saya bisa masuk kemana-mana. Anda tahu di majelis taklim saya udah bertahun-tahun. Semuanya kan teman-temannya berpeci pakai jilbab, tahun-tahun. Ada bule terakhir di Bali datangin saya, dia mau pindah agama. Saya bilang jangan. Ya, di jalan yang saya ikuti tidak boleh pindah agama. Di setiap agama ada home. Saya bimbing balik bule itu ke gerejanya. Demikian juga dengan segelintir murid-murid saya yang begitu-begitu ya. Semua home ada di semua tempat. Ya, kita cuman mengira home itu ada di tempat yang jauh. Padahal tidak jauh-jauh di sini. Nah, itu tugas saya. Rupanya di dunia korporasi masih ada yang mau seperti itu. Masih ada. Makanya saya masih hidup. Makanya ada kelas dari Bapak, kelas meditasi, kelas motivasi dengan pendekatan spiritual tadi ya Pak. Ya. Tapi Pak Gede melihat sebetulnya apa yang terjadi? Apakah memang masyarakat kita, orang-orang kita udah sangat benar-benar yang dalam tanda kutip sudah mesti ditolong banget nih Pak untuk hal-hal yang seperti ini? Gini, masing-masing ada segmennya ya. Masing-masing ada semakin segmen. banyak kan Pak motivator yang ada ya. Iya, masing-masing ada segmen. Ya. Betul. Di awal ketika saya disuruh, saya bilang disuruh untuk mengajar dengan bau spiritual, saya juga ragu ini ada yang beli nggak gitu, ada yang mau nggak. Bahkan di awal-awal saya ada takut nanti dikira minain agama orang gitu. Tapi nyatanya tidak. Banyak yang mau. Banyak yang mau. Universal tadi. Nah, karena pendekatan universal. Dan saya suka orang Islam menyebut saya sufi gitu. Sahabat Buddhis sebagian mengira saya sudah jadi biksu, mengira. saya juga kira tadi kita nggak pernah lepas dari mana kuningnya gitu. Saya senang. Bagi saya senang kalau orang melihat buku suci mereka dalam kata-kata saya. Jadi jangan melihat buku suci saya dalam terbalik. Pak, dengan pendekatan filosofi, apa tidak ada kesulitan pemahaman pada peserta motivasi yang Bapak? Dalam bahasa Islamnya, alhamdulillah tidak. Buktinya kan masih dipanggil, masih dicari, masih dimanfaatkan. Saya berusaha menggunakan bahasa yang sesederhana-sederhananya. Kenatipun di kepala pemahaman tentu saja rumit, tapi yang keluar ini harus sederhana. Indahnya kita lama jadi guru gitu, kita melihat muka orang, kita bisa sesuaikan langsung bahasanya. Jadi terasa, oh ini SD, ini SMP, SMA, cepat penyesuaiannya. Hanya dengan melihat? Ya, merasakan, lebih banyak merasakan. Tolong dirasakan Pak muka saya di kelas yang mana. Kita break dulu dan kita kembali saat lagi Just Alvin.